Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlitasari dengan NIM 12021212047 di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan tujuan dari komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan pertukaran pikiran serta makna antara orang-orang yang tidak selaras budayanya. Saat komunikasi tadi terjadi antara orang-orang tidak sama bangsa, antar etnik, gerombolan ras, atau komunikasi bahasa diklaim sebagai komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Liliwari, komunikasi lintas budaya merupakan interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua itu ada menurut Slinger dan Casey Day, menyatakan komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjalin antara manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kebudayaan. Komunikasi lintas budaya umumnya lebih berfokus pada hubungan antar bangsa tanpa harus membentuk budaya baru sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi antar budaya. Hakikat komunikasi lintas budaya ada dua. Yang pertama itu ada enkulturasi, mengacu pada proses yang mana kultur atau budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua itu ada akulturasi, mengacu pada proses yang mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lainnya. Komunikasi antar budaya dapat dilakukan dengan cara yaitu melakukan negosiasi melalui pertukaran sebagai pembimbing sebuah perilaku antar budaya yang tidak terprogram namun bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita. Yang selanjutnya itu ada menunjukkan fungsi sebuah kelompok, sehingga kita dapat membedakan diri dari kelompok lain dan mengidentifikasinya dengan berbagai macam cara. Fungsi komunikasi lintas budaya. Dalam komunikasi terdapat fungsi-fungsi komunikasi yang memperlihatkan adanya kaitan antar berbagai macam faktor. Di antaranya yang pertama itu ada fungsi pribadi. Dalam fungsi pribadi itu merangkum dalam menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, dan melepaskan diri. Yang kedua itu ada di fungsi sosial. Fungsi sosial itu terdiri dari pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, serta menghibur. Yang ketiga itu ada menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri. Yang kedua itu ada menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antar pribadi dalam interaksi tersebut. Yang selanjutnya itu ada menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya pun dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah diketahui oleh individu tersebut. Ada hubungan interaksi. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Tujuan dari komunikasi lintas budaya itu adalah untuk menyatakan identitas sosial dan menjembatani perbedaan antar budaya melalui perolehan informasi baru, mempelajari sesuatu yang baru yang tidak pernah ada dalam kebudayaannya sebelumnya, serta sekedar untuk mendapatkan hiburan atau melepaskan diri. Pentingnya komunikasi lintas budaya yaitu dengan mempelajari situasi di mana orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi. Selain bahasa, komunikasi lintas budaya berfokus pada atribut sosial, pola pikir, dan budaya dari kelompok-kelompok yang berbeda dari orang-orang. Hal ini juga melibatkan pemahaman budaya yang berbeda, bahasa, dan adat istiadat dari orang-orang dari negara-negara lain. Komunikasi lintas budaya berperan dalam ilmu-ilmu seperti antropologi, studi budaya, linguistik, psikologi, dan ilmu komunikasi. Komunikasi lintas budaya ini juga disebut sebagai dasar untuk bisnis internasional. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.